Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama saya ingin sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat berlebaran dari Tunisia. Hari ini saya ingin kembali menceritakan mengenai pengalaman saya melaksanakan program diplomasi kebahasaan yang dilaksanakan di Tunisia. Dan ini adalah hari kedua momen Lebaran di Tunisia, dan saya ingin bercerita seperti itu mengenai uh, bagaimana suasana Lebaran di Tunisia. Apakah ada persamaan dan perbedaan di antara pelaksanaan Idul Fitri di dua negara? Jadi yang pertama saya ingin memulai dari tradisi. Jadi tradisi antara budaya menyambut Lebaran di Indonesia dan di Tunisia, yakni tradisi mudik. Kalau di Indonesia itu ada tradisi mudik atau pulang kampung. Jadi ketika ada masa libur seperti seperti itu, orang-orang yang bekerja kerja ataupun mahasiswa yang sedang belajar di luar kota seperti itu akan kembali ke rumahnya. Jadi mereka akan pulang dengan berbagai transportasi, bisa bis, kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Sama halnya di Indonesia, di Tunisia juga ada tradisi mudik, dan itu saya ketahui ketika mahasiswa saya mudik lebih dini uh, dari libur musim semi yang lalu, jadi sampai pelaksanaan Lebaran mereka mudik tidak kembali ya. Jadi baru kembali ketika Lebaran usai. Jadi ada persamaan antara mudik di Indonesia dan di Tunisia. Yang selanjutnya adalah tradisi di malam menjelang Lebaran. Di malam menjelang Lebaran itu ada perbedaan yang saya dapatkan antara pelaksanaan Idul Fitri di Indonesia dan di Tunisia. Kalau di Indonesia, pelaksanaan Idul Fitri, pemerintah di awal maghrib seperti itu melaksanakan sidang isbat, menentukan apakah awal bulan sudah terlihat, dan kalau misalkan sudah terlihat, maka pengumuman pelaksanaan 1 Syawal itu diumumkan di stasiun televisi seperti itu, dan takbir bisa dimulai. Artinya sudah tidak ada sholat raweh. Sementara kalau di Tunisia itu penentuannya ya mengikuti mufti di sini seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada, yang saya tahu, saya belum pernah melihat televisi apakah ada sidang isbat di sini. Jadi pelaksanaan seperti itu, ada pengumuman kalau misalkan di sini tidak ada terawih, ya nanti ada informasi di grup seperti itu, pemberitahuan dari KBRI seperti itu bahwa Idul Fitri akan dilaksanakan esok hari, misalkan seperti itu. Dan perbedaan selanjutnya di malam menjelang Lebaran adalah tidak adanya takbir. Jadi di masjid-masjid di sini tidak ada tradisi membaca takbir seperti itu di masjid ataupun musola. Kalau di Indonesia, ketika pengumuman sidang isbat keluar, kemudian disampaikan kalau besok adalah hari raya, otomatis malam itu, ya malam setelah sidang isbat, bisa jam 7 atau setengah 7 seperti itu, sudah mulai ada kita dengarkan suara takbir seperti itu. Baik di masjid, musola, di tempat ibadah seperti itu, ataupun ada takbir keliling. Jadi itu yang ada di Indonesia. Sementara di Tunisia tidak ada. Jadi malam menjelang Lebaran itu sepi, sepi sunyi. Jadi tidak ada suara-suara takbir, tidak ada takbir keliling, tidak ada membawa obor. Kalau di Indonesia kan ada obor juga, di sini tidak ada apa-apa. Orang-orang masyarakat di sini ya hanya keluar bersama keluarga, mungkin makan, mungkin pergi ke kafe, menikmati malam Lebaran bersama seperti itu. Jadi jalanan ya
ada lalu lalang kendaraan seperti itu yang masih bertahan di kota seperti itu. Kemudian tidak ada obor, tidak ada takbir keliling, jadi suasananya ya berbeda, sangat berbeda dengan di Indonesia kalau malam Lebaran. Yang ketiga itu adalah hari ketika Lebaran. Jadi pelaksanaan sholat hari ketika Lebaran itu sama, semuanya dilaksanakan di masjid. Jadi ada di yang saya tahu, saya tidak tahu apakah ada sholat yang dilaksanakan di lapangan. Kalau di Indonesia kan ada pelaksanaan sholat di lapangan karena masjid atau musolanya tidak cukup untuk menampung seluruh jamaah. Tapi kalau di sini semuanya dilaksanakan di masjid. Saya tidak mendapatkan informasi apakah ada pelaksanaan sholat di lapangan seperti itu. Jadi kemarin saya dengan teman-teman Indonesia di sini itu melaksanakan sholat Idul Fitri itu di Masjid Zaitunah. Masjid Zaitunah itu adalah masjid tertua di Tunisia dan ini ada masjid di sekitar pusat kota seperti itu di Madinah seperti itu dulu. Pusat kotanya ada di sana, jadi pelaksanaan sholat kami di sana. Yang perbedaan yang saya dapatkan ketika pelaksanaan sholat, ya takbirnya berbeda. Kalau di Indonesia misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Di sini itu tidak seperti itu. Jadi di sini La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah. Seperti itu. Dan itu diulang-ulang terus-menerus. Jadi seperti itu. Jadi sangat berbeda antara takbir eh, di Indonesia dan di Tunisia. Dan takbir itu baru dinyalakan atau diucapkan itu menjelang sholat. Jadi kalau misalkan sholatnya jam 7, jadi takbirnya baru dimulai sekitar jam 6-an. Jadi jam 6-an itu baru ada suara takbir seperti ketika azan seperti itu. Azan, kemudian laksanaan sholat. Begitu juga ketika sholat id, takbir sekitar 1 jam sebelum sholat, baru sholat seperti itu. Jadi bukan takbir, tapi ini ya saya sampaikan seperti kalimat thayyibah seperti itu, membaca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah seperti itu. Kalau di Indonesia Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd dan lain sebagainya. Kalau di Tunisia jadi seperti itu. Pelaksanaan sholatnya sama, jadi 2 rakaat, kemudian ada khutbah seperti itu, dan itu saja yang persamaan dan perbedaan antara sholat id di Tunisia dan di Indonesia. Yang keempat, itu tidak ada tradisi anjang sana, anjang sini. Jadi tidak ada anjang sana, anjang sini. Anjang sana, anjang sini adalah tradisi ketika kita pergi ke satu rumah ke rumah yang lain, dan sekaligus tidak ada tradisi maaf-maafan, tidak ada tradisi angpau. Jadi sangat berbeda. Kalau di Indonesia kita setelah sholat pulang seperti itu, kita akan pergi ke tetangga, bahkan satu kampung itu kita datangi, bisa dari pagi sampai sore, menjelang sore, atau siang dulu istirahat, kemudian sore lagi, malam lagi, sampai 1 minggu, sekitar 1 minggu sebelum hari Syawal atau Kupatan, hari raya Kupatan seperti itu. Kalau di sini tidak ada apa-apa. Jadi setelah sholat, ya orang-orang ya mungkin foto-foto seperti itu, kemudian makan dengan keluarga, eh, tidak ada aktivitas apapun, jadi jalanan sepi, ya ada beberapa orang yang mungkin tidak mudik, masih bekerja seperti taksi. Jadi seperti itu, tidak ada anjang sana, tidak ada pergi kemanapun, atau tradisi minta maaf. Kalau di Indonesia kan ada tradisi minta maaf ya. Jadi bagi orang-orang di sini ya, minta maaf itu tidak harus dilaksanakan di hari raya, tapi setiap hari bisa dilaksanakan seperti itu. Dan tidak ada tradisi memberikan angpau atau galak gampil seperti itu kepada
anak kecil misalkan atau saudara seperti itu tidak ada. Tidak ada petasan, saya tidak mendengar petasan apapun di sini. Kalau di Indonesia, kalau hari raya pasti harus ada petasan, harus ada kembang api. Mungkin kembang api malamnya saya masih mendengar ya, satu atau dua kali seperti itu. Jadi saya tidak menemukan juga penjual kembang api yang menjual dagangannya, kembang api seperti itu di pinggir jalan. Kalau di Indonesia, kembang api dijual bebas, semua orang bisa membeli, semua orang bisa menyalakan. Bahkan kita punya tradisi perakit petasan, karena seringkali ada tradisi atau bukan bukan tradisi ya, tapi kecelakaan kecelakaan kerja ketika perakit petasan itu meletuskan petasannya di rumahnya. Dan di sini karena faktornya mungkin tidak ada tradisi seperti itu ya, saya tidak mendapati apapun berkenaan dengan petasan ataupun kembang api. Terus setelah sholat, kami masyarakat Indonesia itu diundang ke Wisma Duta Besar. Jadi kami diundang untuk sebenarnya di Wisma Dubes itu juga ada pelaksanaan sholat Idul Fitri, tapi saya dengan beberapa teman ya cukup banyak sebenarnya di rumah saya dengan rumah-rumah yang lain seperti itu, yang akhirnya bertemu di masjid itu melaksanakan sholatnya di Masjid Zaitunah. Saya memilih di Masjid Zaitunah karena ya saya tidak tahu apakah tahun depan saya akan menemukan momen ini, jadi saya putuskan untuk menikmati melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid tertua di Tunisia, jadi tidak di Wisma Duta Besar. Tapi setelah sholat, kami pergi ke Wisma Duta Besar untuk uh, buka rumah, open house seperti itu ya. Open house bertemu dengan duta besar dan masyarakat Indonesia yang tinggal di Tunisia, baik mahasiswa maupun masyarakat yang mungkin sudah menikah dengan orang Tunisia atau bekerja di sini. Jadi kami bertemu di sana, makan-makan bersama, berbincang-bincang bersama sampai pukul 12. Jadi KBRI itu menyiapkan kendaraan, ada bis, ada 3 bis seperti itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sistemnya antar jemput seperti itu, diantar kemudian dijemput dan diantar ke titik pertemuan masyarakat Indonesia. Jadi kalau di sini ada di Sidi Bashir, jadi tempat mahasiswa ada di sini pusatnya. Jadi titik pusatnya ada di sini, kemudian diantar ke Wisma Duta Besar, kemudian ketika pulang juga diantarkan ke Siti Bashir. Terus setelah itu jam 12 kami pulang, jam 1 kami istirahat, jam 5 seperti itu kami dapat undangan, ada sekitar undangan seperti itu ada undangan sekitar untuk 15 orang dari Persatuan Mahasiswa Malaysia dan Thailand di Tunisia. Jadi kalau misalkan dibandingkan antara jumlah mahasiswa Indonesia, Malaysia, dan Thailand di sini sangat berbeda. Kalau di Indonesia jumlah mahasiswa Indonesia ini sekitar 200-an orang kalau saya tidak salah ya. Bisa mungkin hampir 300. Sementara jumlah mahasiswa Thailand di sini hanya ada 1 orang, dan jumlah mahasiswa Malaysia itu ada sekitar 17 orang, 17-18 orang. Karena faktornya kalau yang saya ketahui seperti itu dari mahasiswa Malaysia kemarin ketika bercerita, karena di sini tidak ada kedutaan besarnya, tidak ada kedutaan besar Malaysia atau tidak ada kedutaan besar Thailand. Adanya di Maroko kalau tidak salah. Maroko atau Aljazair, ya negara di sekitar ini. Jadi seperti itu. Jadi sore kami diundang oleh Persatuan Mahasiswa Malaysia dan Thailand, dan mereka masak cukup banyak untuk dihidangkan kepada kami. Ada rendang Malaysia seperti itu, ada sate Malaysia, ada
ada bakwan udang atau bala-bala udang seperti itu, kemudian ada nasi minyak, ada nasi kuning, ada lontong, ada es seperti es buah ya, tapi tidak ada buahnya. Sebenarnya bukan bukan es buah ya, seperti es ada jelly, ada agar-agar seperti itu dan sangat enak. Harus saya akui sangat enak. Termasuk di Wisma Dubes sebelumnya ya Dubes menyiapkan banyak makanan seperti itu untuk masyarakat Indonesia. Ada opor, ada lontong, ada ayam seperti itu, ada dadar jagung, ada bakso, ada mie, ada es buah seperti itu, dan banyak sekali makanan-makanan penutup. Ada kurma, ada jeruk, ada jus-jus, aneka jus, kemudian banyak gorengan, banyak cookies. Jadi di dua acara ini banyak makanan. Jadi kami sangat senang karena banyak makanan ya. Terus setelah itu di kegiatan bersama teman-teman Malaysia dan Thailand, ya seperti biasa makan, ngobrol bersama sampai Isya. Setelah Isya sudah selesai kami pulang. Jadi itu aktivitas yang saya laksanakan dalam rangka menikmati Hari Raya Idul Fitri di Tunisia. Dan satu lagi, di Tunisia itu hari liburnya hanya 1 hari. Jadi pelaksanaannya misalkan sekarang hari rayanya hari Rabu, Kamis libur, Jumat sudah masuk. Jadi saya hari Jumat itu sudah masuk untuk mengajar. Dan memang ada beberapa mahasiswa yang mungkin nakal seperti itu yang melanjutkan liburnya karena bagi mereka hari Jumat itu hari kecepet ya, hari Petnas, hari kecepet nasional. Jadi Sabtu libur, kemudian Kamis juga libur, otomatis Jumatnya mereka lanjutkan untuk berada di kampung halaman. Jadi hanya beberapa mahasiswa yang sudah janjian dengan saya untuk masuk itu yang tinggal di Tunis di kota ini dan kota-kota dekat dari kota ini. Yang jauh ya mereka pasti tidak akan datang untuk mengikuti kelas. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya ceritakan, yang saya alami dalam menikmati Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk semuanya saja saya sampaikan kembali, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun berikutnya. Saya akhiri, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.